Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara webinar ini dimulai, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara webinar pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Winarni MPD selaku Kepala SD Negeri 5 Pasinggangan. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dapat mengikuti kegiatan webinar budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kami, yaitu Bu Septi Mawartiani, guru kami SD Negeri 5 Pasinggangan. Bapak dan Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kegiatan webinar budaya positif hari ini dapat berjalan lancar dan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua, dan tentu saja akan menginspirasi bagi guru-guru kami, bagi semua guru untuk mau mengikuti pendaftaran guru penggerak pada angkatan selanjutnya. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar, sukses selalu, dan semoga kegiatan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat dan seterusnya selalu sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara webinar ini dimulai, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya. Mbak, volumenya jelek. Yang pertama tiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara webinar pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, internet tanpa akses. Telah memberikan iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti kegiatan webinar budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kami, yaitu Bu Septi Mawartiani, guru kami SD Negeri 5 Pasinggangan. Bapak dan Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat, dan bertanggung jawab.
Mudah-mudahan kegiatan webinar budaya positif hari ini dapat berjalan lancar dan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua, dan tentu saja akan menginspirasi bagi guru-guru kami, bagi semua guru untuk mau mengikuti pendaftaran guru penggerak pada angkatan selanjutnya. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar, sukses selalu, dan semoga kegiatan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Winarni yang sudah memberi motivasi kepada kami, para guru hebat di Banyumas, untuk mendaftar CGP, ya guru penggerak. Terima kasih dan mohon doanya supaya kami bisa melaksanakan kegiatan sampai selesai dengan lancar dan sehat. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Mawartiani, yaitu dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan. Kita simak pemaparan materi dari Ibu Septi Mawartiani SPD. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih kepada Bu Nina yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya akan share screen nih, materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Pasingangan, Ibu Winarni MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dunia maya dalam acara diseminasi yang akan saya laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi aksi nyata yang saya lakukan. Langsung saja nih Bapak Ibu, yang pertama saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Ini merupakan salah satu tugas di LMS Pendidikan Guru Penggerak, yaitu modul 1. Jadi saya sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 submodul, dari submodul 1.1 sampai 1.4. Nah, ini modul terakhir yaitu 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul itu mengenai teori-teori budaya positif. Kemudian menerapkan pemahaman saya mengenai budaya positif ini di sekolah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan konsep utama modul budaya positif. Di situ ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi.
Nanti kita akan ulas satu persatu tentang konsep utama modul budaya positif ini. Nanti kita saling sharing nih Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu itu sudah lebih berpengalaman daripada saya, lebih tahu tentang apa itu budaya positif di sekolah. Jadi nuwun sewu, nanti bukannya saya ingin menggurui atau merasa lebih punya banyak ilmu, tapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk saling sharing atau bekerja sama, berdiskusi, dan belajar bersama. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui nih Bapak Ibu, apabila pembelajaran di kelas itu selalu dirasakan sangat klasikal. Jadi klasikal itu dalam arti di sini itu kita jarang melihat perbedaan pada masing-masing siswa. Kita hanya menyamaratakan kemampuan siswa. Nah, ini dari paradigma ini, apalagi sekarang itu kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar nih, bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi, artinya kita harus melihat perbedaan keunikan dari masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Monggo, Bu R. Ya. Apa saja nih profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bagus sekali Bu R, sudah sangat hafal nih profil pelajar Pancasila, karena di sekolah kita itu ada lagu-lagu tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu bagaimana nih? Coba menurut Bapak Ibu. Disiplin. Misalnya? Melaksanakan peraturan. Melaksanakan peraturan. Menurut Bu Mesalina, disiplin itu disiplin itu kan peraturan. Saya garis bawahi kata peraturan ya. Terima kasih kepada Bu Mesalina. Jadi di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahwa siswa mendengar kata peraturan itu sudah tertekan nih Bapak Ibu, karena saya harus diatur, wah saya takut itu adalah peraturan. Untuk itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapan kita di ini kita sudah cari bahwa disiplin itu lahir dari dalam diri siswa, yaitu intrinsik nih Bapak Ibu. Kemudian bukan karena ia tertekan dari peraturan. Oh nanti kalau misalnya tidak mengikuti seperti ini, nanti saya bakal dihukum seperti itu. Oh nanti saya bisa dihukum. Nah itu masih dalam motivasi ekstrinsik, jadi dari luar diri siswa. Namun yang dimaksud disiplin di sini adalah yang ditanamkan dari diri siswa. Jadi siswa harus sadar, istilahnya saya harus bersikap seperti ini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan,
ancaman maupun hukuman. Jadi dalam melakukan sesuatu, siswa itu maupun kita sebagai orang tua itu pasti mempunyai kesadaran dalam memberikan perintah ya. Jadi jangan cuma kita memberikan suguhan, nanti kalau misalnya nggak mengikuti peraturan ini, nanti kamu akan kena hukuman ini loh. Kalau enggak, nanti kalau misalnya kamu mematuhi aturan ini, nanti ibu beri ini ya gitu. Jadi disiplin itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran diri seseorang. Kemudian dalam melakukan sesuatu, siswa maupun kita itu sebagai orang tua pasti mempunyai kebutuhan dasar yang melatar belakangi apa yang akan kita lakukan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita memerlukan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi ini seperti kebutuhan primer. Memerlukan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Bayangkan kalau kita sehari aja tidak makan atau tidak minum, pasti mungkin kita akan mati atau tidak bisa hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ada siswa yang caper ke kita nih Bapak Ibu, kalau misalnya di kelas itu ada yang sering mungkin ngelendot ke kita atau cari perhatian dengan tanya-tanya terus ya. Mungkin siswa membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dari kita. Kalau misalnya di rumah itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya, maka pelariannya itu ya di kelas. Jadi mereka itu caper kepada kita. Itu artinya berarti siswa tersebut itu mempunyai atau membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, di mana kita seringkali melihat anak yang ingin menang diri atau ingin berkuasa. Jadi kita bisa melihat bahwa anak tersebut membutuhkan penguasaan. Nah biasanya ini di kelas kita sering menjumpai anak-anak yang istilahnya seperti tua geng kayak gitu ya Bu. Nah, itu berarti anak itu membutuhkan kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini diartikan siswa tidak ingin tertekan oleh peraturan. Jadi siswa ingin bebas, merdeka. Kemudian kesenangan. Dalam hal ini berarti siswa ingin bersenang-senang. Jadi mungkin siswa kan merasa bosan di kelas mendapat materi pelajaran, jadi siswa itu juga mempunyai kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di sela-sela pembelajaran ada ice breaking untuk memberikan suasana menjadi cair agar siswa itu merasa tidak bosan, seperti itu. Selanjutnya dari kebutuhan dasar itu akan muncul motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah dorongan. Oh ya, saya melakukan ini, berarti motivasinya apa? Gitu. Bisa dari internal maupun eksternal. Tadi kan sudah dijelaskan di sebelumnya kalau motivasi itu ada internal dan eksternal yang ada dari dalam diri kita masing-masing atau dari luar diri kita. Kemudian beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dari luar diri siswa tersebut. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Bukan motivasi yang di atas, jadi bukan dari diri
kita masing. Kemudian yang ketiga, menghargai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang akan kita tanamkan pada diri kita agar murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, yaitu berarti berasal dari dalam diri murid tersebut. Berarti Bapak Ibu lebih baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik ya? Intrinsik. Ya. Jadi sepakat nih kita menyepakati bahwa lebih baik motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ditimbulkan dari dalam dirinya itu siswa biar mempunyai semangat bukan karena takut mendapat hukuman atau mendapat penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada konsep disiplin tapi dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Ya kita tahu lah ya, hukuman itu menyakitkan bagi yang dihukum, tapi menyenangkan bagi yang menghukum, seperti itu. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga murid menjadi takut. Yang keempat memaksa. Jadi kadang tujuan betul itu untuk mendisiplinkan, tetapi bersifatnya itu memaksa untuk murid. Kemudian yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Jadi murid itu kadang-kadang tidak jujur supaya menghindari hukuman. Jadi murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang keenam murid menjadi rendah diri. Ternyata penghargaan juga bukan merupakan hal yang bagus Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu sifatnya tidak efektif. Maksudnya di sini siswa sering melakukan sesuatu karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Dia tidak melakukan itu lagi kalau tidak mendapatkan penghargaan. Berarti kan sifatnya itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya kita memberikan hadiah kepada siswa yang mau melakukan. Terus siswa yang lain kok merasa, lah kok itu terus yang dapat hadiah. Saya kapan? Walaupun siswa tersebut itu paham, saya mungkin lebih kurang daripada siswa yang selalu menjawab. Tapi kan, tetapi di luar itu kan ada hati anak yang tersakiti. Jadi yang nggak bisa menjawab dan yang tidak pernah mendapat penghargaan itu kan di hatinya itu merasa tersakiti. Nah, kok kayak terus mendapat hadiah, iyalah kayak lebih pinter sekarang aku. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya siswa yang mendapat penghargaan itu terkadang apabila dimotivasi dengan penghargaan yang itu saja, maka dia akan, aku menyelesaikan ini saja, udah dapat penghargaan, gitu. Jadi kan akhirnya, ya wis lah aku kayak gini aja, udah dapat penghargaan dari bu guru. Gitu. Jadi tidak mencoba hal yang baru untuk lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, sudah diketahui nih Bapak Ibu, untuk sekarang itu tidak ada rankingan di rapot anak. Karena penghargaan ranking itu dianggap kurang baik, apalagi untuk siswa yang rankingnya terakhir atau paling bawah. Nanti siswa itu menjadi minder atau bisa dibully oleh siswa yang lain. Atau mungkin juga kalau orang tua melihat di rapotnya, kayak anakku kok ranking terakhir atau ranking 2 dari bawah, nah kan berarti orang tua itu merasa aku gagal loh jadi orang tua mendidik anak seperti itu. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi contohnya saat siswa misalnya dia sedang belajar membaca, kemudian di awalnya itu hanya bisa membaca satu kata. Keesokan harinya sudah bisa membaca satu kalimat. Dengan seperti ini kan dia bangga terhadap dirinya. Tetapi jika kita membiarkan penghargaan misalnya di rumah, adek udah pinter ya bisa membaca satu kalimat, nanti ibu beliin es krim ya, gitu. Tanpa sengaja itu merampas hak menghargai dirinya. Saya sudah puas dan bangga terhadap diri sendiri kok dikasih es krim. Berarti ini kan yang penghargaan ini yang saya dapatkan. Jadi walaupun dia termotivasi, tapi dia termotivasi secara intrinsik ya,
ekstrinsik bukan intrinsik, maaf. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Pernah nih Bapak Ibu mendengar kata konsekuensi? Ya, pasti pernah. Apabila siswa misalnya melakukan kesalahan, maka konsekuensinya yaitu siswa tersebut harus bertanggung jawab. Misalnya, ada siswa di kelas kita menumpahkan air minum punya temannya. Berarti otomatis konsekuensinya apa? Ya, membersihkan, mengepel, seperti itu. Jadi, bisa jadi kita yang menyuruhnya. Konsekuensi ini penguatannya dalam jangka pendek. Jadi artinya anak hanya menerima dalam jangka pendek. Kadang juga ada anak tidak tertanam dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Siswa harus dimonitor, artinya seperti tadi siswa yang membersihkan air minum temannya yang tumpah itu harus dimonitor. Apakah kamu sudah membersihkan minum temanmu yang tumpah tadi? Nah itu kan berarti guru perlu memonitor siswa tersebut. Kemudian stimulus respon. Stimulus artinya kita sebagai guru misalnya tadi menyuruh, Mas Abi kamu menumpahkan minum temanmu ya, nah, sekarang dibersihkan ya. Nah itu namanya stimulus. Responnya apa? Ya dari Mas Abi tersebut, oh ya Bu nanti saya akan membersihkan. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan. Nah, di konsekuensi itu murid menghormati peraturan dari guru. Misalnya, kita harus membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi, misalnya kita harus bertanggung jawab. Nah, peraturannya seperti itu. Jadi, murid harus paham dan tahu. Nah, kemudian, yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terkadang dengan konsekuensi itu, murid itu tidak diberikan kesempatan untuk berpikir saya harus apa ya, tapi dari guru kan biasanya itu kamu membersihkan tadi ya air minum yang tumpah. Nah itu padahal si murid itu pengennya saya mau minta maaf terlebih dahulu, tapi si guru sudah menyuruh untuk membersihkan air minum temannya yang tumpah. Itu tadi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Dalam restitusi merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia lakukan, kemudian dalam motivasi intrinsik dia sadar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua fokus pada pemecahan masalah. Sing apa sih Mbak Vivo? Sing Vivo Mbak? Cilik apa? Aku sing anggota ki burung itu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah,
Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Dari hukuman, yang pertama, guru menghukum siswa tersebut dengan disuruh hormat bendera 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, mungkin kita di sekolah atau di kelas juga pernah melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, jadi kita menjadi marah, kemudian murid merasa takut. Nah, karena apa ya? Karena saking mangkelnya Bapak Ibu, kita kan hanya manusia biasa loh. Akhirnya kita menghukum siswa tersebut. Tapi hukuman di sini yang dicontohkan itu tidak apa ya, berhubungan dengan tadi siswa sering tidak mengerjakan PR itu dikasih hukuman hormat bendera selama 10 menit. Itu tidak sesuai nih. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini nyambung dengan kasusnya. Tadi kasusnya kan siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian, yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian, restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, dengan restitusi ini guru tidak menyuruh siswa, kamu harus begini, begitu. Tapi keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kemudian guru akan bertanya lagi, kira-kira setelah kamu melanggar keyakinan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru itu guru tidak marah kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, tapi guru membantu siswa tersebut untuk mencari solusi kira-kira apa yang terbaik untuk siswa tersebut. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi itu ada 5 posisi guru, apakah kita sebagai yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, mungkin di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu berada di posisi mana ya? Penghukum. Penghukum. Ya, kita akan belajar lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini saya memberi contoh kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisinya sebagai penghukum, itu pasti akan patuhi aturan sekolah, lalu kamu berdiri di depan barisan. Nah, ini saya pernah menghukum anak seperti ini, Bapak Ibu. Jadi anak yang tidak memakai atribut lengkap, saya suruh anak tersebut maju kemudian berdiri di depan barisan dan dilihat oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kalau pembuat rasa bersalah, di sini guru hanya menanyakan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi kan membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi sebagai teman. Tapi biasanya kalau posisi sebagai teman, itu hanya mau disuruh oleh guru tersebut. Jadi kalau misalnya disuruh sama guru yang lain itu biasanya tidak mau. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai pemantau atau monitoring. Kemudian yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi guru itu tidak mempermalukan siswa, dia hanya ditanya bagaimana kamu akan memperbaikinya. Apakah ini efektif atau tidak, itu tergantung cara kita berkomunikasi dengan siswa, nih Bapak Ibu. Dalam posisi manajer ini teorinya memang tidak langsung berhasil, jadi butuh pelan-pelan atau membudayakan di sekolah itu secara pelan-pelan dan nanti akan menjadi budaya positif yang
konsisten seperti itu. Kemudian berkaitan dengan restitusi tadi itu ada langkah menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja nih? Sebagai pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu, coba saya mau tanya, mengapa kok kita itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kok kita itu menaati peraturan kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Biar selamat, Monggo. Biar selamat di Oh, jalan. ya. Takut ditilang. Oh ya, biar selamat, takut ditilang. Boleh, bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kok ada peraturan, misalnya masuk ke ruangan atau ke swalayan itu harus memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu, supaya apa Bu? Supaya tidak kena COVID. Kena virus. supaya tidak kena COVID, gitu boleh. Jadi keselamatan dan tadi supaya tidak kena COVID itu berarti kesehatan ya intinya ya. Jadi keselamatan dan kesehatan ini yang dinamakan keyakinan dari dalam diri kita. Oh iya, saya ingin selamat, berarti saya harus memakai helm. Oh iya, saya ingin sehat, berarti saya harus pakai masker dan cuci tangan. Jadi apa keyakinan yang timbul dari diri kita masing-masing. Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi beberapa minggu yang lalu saya bersama murid-murid saya itu membuat keyakinan kelas. Tahapan yang pertama yaitu berdiskusi apa itu kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua merumuskan kesepakatan itu menjadi keyakinan. Yang ketiga menempelkan keyakinan di kelas. Nah, berikut contoh-contoh foto-fotonya nih Bapak Ibu. Jadi di sini yang ini tuh saya berdiskusi dengan peserta didik saya. Kemudian mereka menuliskan apa saja yang harus kita sepakati. Kemudian ditempel di kertas. Kemudian saya pilah-pilah atau mengelompokkan mana yang kira-kira itu satu aliran yang saling berdekatan, berkaitan. Kemudian kita simpulkan bersama-sama. Jadi ini ada keyakinan kelas yang sudah kami buat. Yang pertama disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias, saling menjaga kebersihan dan keindahan, belajar menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, kemudian saling menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih kompleks nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak. Yang terlalu banyak nanti siswa kalau ditanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar nanti lupa malah. Kemudian yang ketiga berupa pernyataan universal. Kemudian yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang kelima dibuat dalam bentuk positif. Artinya kata-kata positif, misalnya saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan. Mungkin dari keyakinan di kelas masing-masing. Di sini saya mengajak Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas ini diterapkan di kelas masing-masing. Jadi jika nanti anak ada yang terlibat permasalahan atau kasus, nanti bisa kita jadikan catatan atau kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Kalau kamu ingin menjadi warga kelas yang baik, berarti kamu harus mematuhi keyakinan kelas yang kita buat ya. Gitu. Nih, setuju Bapak Ibu nggih? Setuju. Kalau menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing nggih, membuat keyakinan kelas nggih. Terima kasih. Nah, ini
Selanjutnya, ada segitiga restitusi. Penerapan restitusi pada peserta didik itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi, pada tahap ini itu peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah itu bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Itu tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung bilang ke anak, ya kamu salah ya, ini. Tidak, tapi kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi perbuatan yang salah pada siswa kita itu seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada siswa itu sendiri. Di sini guru harus mampu memahami maksud perbuatan yang mereka lakukan. Guru dapat mengucapkan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan, yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi terhadap murid saya. Jadi ini skenario tentang bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Mohon Bapak Ibu untuk melihat tayangan berikut ini. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah, tapi kok nggak bisa? Benar. Ada suaranya tidak Bapak Ibu? Enggak ada. Tidak terdengar Ibu. Oh, tidak terdengar. Terdengar tidak? Ya, sudah muncul. Sudah. Kemudian anak yang tidak mengerjakan PR. Kemarin-kemarin teman kamu juga ada yang mengerjakan PR, ya kan? Nah, juga melakukan kesalahan ini pasti punya alasan. Ada kemarin malam adalah oh begitu. Tapi tadi juga tidak terlambat datang ke sekolah kan? Tidak perlu. Baik. Dari kesalahan yang telah dilakukan, Yuda sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Tidak perlu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Yuda langgar? Keyakinan kelas tentang menjawab dulu. Nah, kalau
apanya itu memperbaiki. Saya menemukan teman saya setelah pulang sekolah, apa tidak lupa lagi bagus. Jika Yuda sudah memperbaikinya, kira-kira Yuda akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang disiplin dalam bertanggung jawab. Bagus. Kalau Yuda sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya Yuda boleh duduk dan melanjutkan mengikuti pelajaran. Apa yang harus dilakukan? Nggih, tadi Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar nih Bapak Ibu? Sudah. Dengar Ibu. Tadi contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Di sini posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Amin. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, saya akan berpantun teka-teki nih Bapak Ibu, biar suasananya itu menjadi cair, jangan terlalu tegang. Nanti Bapak Ibu bisa mengacungkan jari, kemudian Bu Nina yang mempersilahkan Ibu. Boleh. Siap. Ya. Tolong orang tanpa pamrih, itulah kebijakan yang nyata. Berbaju loreng-loreng hitam putih, punya 4 kaki mirip kuda. Ya, siapa yang mau menjawab? Ulangi. Zebra, Bu. Oh, iya. Pak Fajar monggo. Iya. Pak Fajar. Pak Fajar? Jawabannya zebra. Oh iya, betul sekali Pak Fajar. Bukan permen blaster ya? Bukan. Permen blaster kan itu ada yang warna merah dan putih, Bu. Oh iya. Enak mana yang dalamnya coklat. Enak ya? Kemudian yang kedua, jika ingin ke rumah Sita, hati-hati banyak tilangan. Memiliki mata 3 warna, 1 kaki tanpa tangan. Monggo. Saya boleh menjawab? Boleh, Bu Nina. Apa ya? Traffic light apa bukan? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan kepada Bu Nina dan Pak Didit. Cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Septi Mawartiani untuk pemaparan materinya luar biasa dengan closing yang sangat menyenangkan ya, berpantun riang ya Pak Fajar. Jadi, untuk acara selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab. Kami buka untuk 2 sesi nggih Bu Septi? Nggih. 2 sesi saja nggih. Monggo bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Septi, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas sekali nih Bu Septi dengan pemaparan tadi. Izin bertanya. Monggo Pak Fajar, silahkan. Resen itu mati kok resen hilang. Oh iya, manual saja ya Pak. Iya jadi kayak gini. Ini izin bertanya Bu Septi Mawartiani. Nggih Pak. Bu, dulu itu
ada penghargaan berupa ucapan yang bagus, ya kita acungi jempol, terus hebat, sip. Apakah itu masuknya atau konsep disiplin dengan identitas gagal atau bukan, Bu? Monggo, langsung dijawab atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya dulu? Langsung dijawab saja. Langsung dijawab, silahkan Ibu. Nggih, Pak Didit, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus nggih, Pak Didit. Di sini saya akan mencoba menjawab. Syukur-syukur bisa memuaskan Pak Didit. Jawaban saya. Tadi Pak Didit bertanya tentang apakah penghargaan dengan memberikan kata-kata hebat, sip, atau jempol itu termasuk dalam penghargaan yang termasuk disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi menurut saya memberikan penghargaan itu bukan hanya barang nih Bapak Ibu. Kita kan bisa memberikan penghargaan itu berupa visual atau bisa tadi seperti Pak Didit yang tanya itu ucapan sip, hebat, kamu hebat, bagus seperti itu. Itu memang boleh berbentuk verbal, jadi ucapan kata-kata nih. Tapi yang dimaksud di sini tadi itu penghargaan yang berupa barang. Jadi kalau penghargaan verbal sih menurut saya itu baik-baik saja, maksudnya bukan termasuk disiplin dengan identitas yang gagal seperti itu. Jadi malah membuat siswa itu menjadi termotivasi dan memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Seperti itu Pak Didit. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi masih boleh nih Bu Septi kita menyampaikan, wah hebat, tuh bagus sekali, masih boleh ya? Boleh, kalau menurut saya tuh masih boleh karena itu bukan penghargaan yang berbentuk barang ya gitu. Oke, terima kasih. Begitu Pak Fajar. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan puas nggih. Nggih. Untuk yang sesi kedua, kami masih membuka pertanyaan satu kali lagi nih. Monggo bagi Ibu yang masih penasaran atau ada yang mau disampaikan, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Septi, kami persilahkan. Pak W mungkin? Bu Septi bisa bertanya? Iya, monggo Pak. Tadi dalam budaya positif itu tidak terlepas dari yang namanya disiplin, ya. Untuk penerapan disiplin di sekolah Ibu sendiri bisa diceritakan bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Saya langsung menjawab. Monggo Bu Septi langsung ya. Penerapan disiplin yang ada di sekolah saya itu biasanya itu di kelas-kelas sudah tertulis nih disiplin. Contohnya tadi disiplin waktu. Jadi masuk pukul 7.00 untuk anak, kemudian untuk anak pulang pukul 13.00 seperti itu Pak. Kalau untuk disiplin gurunya sendiri juga kita sesuaikan dengan yang sudah ada peraturan yang sudah ada dari dinas atau dari Korwil nih, seperti PNS mungkin jam kerjanya itu dari pukul 7 pagi sampai jam 3:03 seperti itu Pak. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi tentang disiplin yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Monggo. Bagaimana Pak Wahyu? Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup nih Bu Septi atau mau nambah lagi? Masih ada waktu sedikit, 3 menit. Cukup Bu Nina. Cukup, ya. Oke. Terima kasih sekali kepada Bu Septi Mawartiani yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa tercerahkan
oh iya ternyata apa yang kita lakukan selama ini belum benar itu, karena dulu dan sekarang itu berbeda begitu. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Septi, boleh untuk komunikasi secara pribadi. Saya mengutip dari kesimpulan yang tadi Bu Septi sampaikan bahwa kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang among, tugas kita itu menuntun murid-murid kita supaya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita bersama-sama semangat untuk mewujudkan itu semua. Sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mendampingi Bapak Ibu ada kesalahan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Sampai di sini perjumpaan kita lanjut di webinar berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bu Nina. Oke, sesi foto. Monggo Bapak Ibu untuk membuka kamera ya. Membuka kamera dulu Bu Rini, monggo. Andi. Saya pandu ya. Siap nih Bapak Ibu. 1, 2. Gaya apa Bu? Oh, ini gaya bebas semua. 1, 2, 3. Lagi dengan gaya yang berbeda. 1, 2. Oke, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu sehat dan sukses selalu. Monggo rekan ruang virtual ini. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bapak Ibu. Siap-siap rekaman on proses ditunggu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Budianto, rekan dari Bu Septi Mawartiani di SD Negeri 5 Pasinggangan. Menurut saya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Septi mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Masih banyak siswa di sekolah kami yang melaksanakan disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Bagi kami, pengimbasan ini sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai penghukum, teman, pemberi rasa bersalah, atau manajer? Semoga dari adanya diseminasi ini kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.